Ini adalah Burundi, negara paling miskin di dunia. Dan di sini dikenal negara paling tidak bahagia di dunia. Wah, bayangin aja tuh, negara paling tidak bahagia di dunia. Bagaimana perasaan mereka? Ya tidak bahagialah. Saya tahu, Tuan. Bahkan pendapatannya per bulan hanya kurang lebih 200.000. Dan Anda harus menghidupi keluarga 8 orang. Sangat tidak cukup, bukan? Hah? Anak-anak ini mengelilingi anjing mati karena mereka ingin memakannya. Bayangin aja tuh, anjing mati dimakan. Ya iyalah, masa anjing hidup dimakan? Maksudnya itu bangke anjing udah busuk, Tuan. Hah? Pekerjaan orang di sini adalah petani, tapi tidak mencukupi 12,5 juta orang. Bayangkan betapa laparnya mereka. Bersyukurlah kalian tinggal di Indonesia, karena sumber daya alam yang melimpah. Baru Anda masih sering mengeluh. Lihatlah orang yang ada di bawah Anda. Jangan melihat orang yang ada di atas Anda, karena kekurangan tidak bisa dibandingkan dengan kelebihan. Kenapa? Dan inilah mainan anak-anak di sini. Bahkan mereka main bola bocor. Bahkan di sini memiliki tempat cas HP. Kenapa? Karena listrik di sini sangat sedikit. Ada tunawisma yang basah kuyuk saat hujan karena tidak memiliki rumah. Sungguh kasihan sekali, bukan? Dan anak ini memanfaatkan air hujan untuk mandi. Lihat betapa susahnya hidup mereka. Dan ini rumah salah satu penduduk. 10 orang keluarga dalam rumah ini. Bisa kita bayangkan betapa sempitnya rumah ini. Dan tikar ini digunakan saat tidur. Dan seperti ini kondisi rumah salah satu penduduk. Dan orang ini mengantar barang menggunakan sepeda ke pasar dan mengantarnya sejauh 32 km dan memakan waktu 9-12 jam. Wah, pasti pegel tuh kaki saat menggayuh sepeda. 9 jam gak tuh? Saya naik sepeda 20 menit, udah capek banget, apalagi 9 jam. Bahkan mereka tidak pakai sandal. Gak sakit tuh kaki. Tapi yang semua mereka lakukan untuk keluarga tercinta. Masa untuk elu? Dengan beban sepeda yang berat, mendorong sepeda hingga 70 km per jam. Yang bener. Sangat berbahaya jika saat mengerem atau tidak bisa mengendalikan sepeda, atau bertemu dengan pengendara lain, dan tiba-tiba ada orang lewat. Sangat berbahaya dan bisa-bisa nyawa melayang. Ketika ada truk di depan mereka, mereka akan berpegangan ke truk itu agar menghemat waktu dan tenaga. Orang ini mencuci sepedanya di genangan hujan. Lihat betapa sulitnya hidup mereka. Yang bener. Bersyukurlah kalian bisa mencuci kendaraan kalian dengan air yang bersih dari orang ini. Dan di sini banyak orang meminta-minta saat melihat orang asing yang tidak memiliki sepeda. Mereka membawanya di kepala dan harus berjalan kaki berkilo-kilometer tanpa menggunakan sandal dan dari kampung ke kota mengantar barang demi mendapatkan Rp7.000. Betapa sulitnya hidup mereka. Bersyukurlah kalian yang punya uang cukup, bisa rebahan sambil nonton YouTube. Beginilah kondisi rumah salah satu penduduk. Dan di sini mereka tertidur. Bagaimana pendapat Anda melihat kondisi orang di Burundi? Dan ini barang yang ia dapat saat mengemis. Dan ini lagi salah satu rumah penduduk. Begini kondisi dalam rumahnya. Pakaiannya sangat kotor dan berantakan. Mungkin kalian mengira ini
tempat hewan ternak, padahal ini rumah salah satu penduduk. Rumahnya terbuat dari karung, kantong plastik, dan semak belukar, dan di dalam sangat kotor dan berantakan. Dan rumahnya bocor-bocor saat hujan, dia terkena hujan. Ya iyalah, masa terkena matahari. Dan di sini banyak orang mati karena kelaparan. Bersyukurlah kalian yang bisa makan saat lapar. Dan inilah salah satu tujuan puasa, agar kalian mengingat seperti inilah saat orang-orang di luar sana tidak memiliki makanan. Di sini orang-orang membeli tidak menggunakan uang, tapi menggunakan barter atau tukar-menukar barang. Banyak tumbuhan yang sudah ditanam di sini. Mereka tidak mengistirahatkan tanahnya saat sudah panen. Mereka terus menanam karena sangat lapar. Dan tumbuhan kemungkinan tumbuh 2 kali lipat tumbuh lambat. Dan menjadi masalah bagi mereka. Betapa sulitnya hidup mereka. Dan orang ini hanya memiliki 2 baju. Satu masih bersih, tapi hanya dipakai saat beribadah. Dan orang di sini dipaksa menikah sebelum umur 18 tahun. Karena bagi mereka, memiliki anak adalah berkah. Pantas penduduknya sangat banyak. Orang ini menggunakan satu sepeda untuk 3 keluarganya. Dan banyak anak yatim di sini. Sebagian besar mereka disuruh melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dan sebagian dijual seperti barang. Wow, orang jual orang gak tuh? Dan itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika video ini tidak bagus, mohon dimaklumi. Dan salam. Wassalamualaikum.